Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Wanasari, Ibu Marha Soleha SPT NTB. Yang saya hormati PLT Kasubag DU Bapak Masgub Edi Subondo SPDMM. Indonesia ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار إلى سلسلة وحده وبرعاته وصلى الله وسلم على رسول الله سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi asma'in amma ba'du. Masih TKA. TKA. Ada yang tahu TKA Bapak Ibu? Nah, hebat sekali ya. Bapak Ibu muda mestinya selalu update terhadap apa yang sedang berkembang. Jadi benernya Ya, jadi tujuan TKA kemampuan akademik itu adalah memvalidasi nilai rapot gitu. Ibu, jalur perguruan tinggi itu ada 3 ya, jalur prestasi, jalur tes berbasis komputer, kemudian jalur mandiri. Nanti akan dijelaskan oleh guru BK. apa saya ini yang sekarang duduk di depan Bapak Ibu, apa dulunya itu tidak merangkak untuk bisa duduk seperti ini, penuh perjuangan Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba. Saya juga dulu minta kuliah itu sampai nangis-nangis pada orang tua. Dan kuliah pertama dulu itu sulit sekali Bapak Ibu. Itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum bila tidak berubahnya sendiri. Pinter, sukses, itu sudah nggak bisa dihindari lagi Bapak Ibu. Kalau rajin, kemudian pinter, ya sukses. Insya Allah kalau kita berusaha seperti tadi saya sampaikan, kalau sudah berusaha terus ya Allah merubah nasib kita gitu loh. Kuliah ngurusi beasiswa KIP atau ngurusi beasiswa apa saja, banyak sekali bantuan-bantuan. Yang penting Bapak Ibu dorong putra-putrinya untuk selalu semangat dan terus berubah, nasibnya menjadi lebih bagus gitu ya, amin ya rabbal alamin. Jadi sudah tahu ya Bapak Ibu, ini nanti TKA mau dijabarkan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Wanasari, Ibu Marha Soleha SPT NTB. Yang TKA ini nanti akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pendamping nilai rapot pada seleksi nasional berbasis prestasi yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu yang akan mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari masa ke masa ujian akhir dari siswa SMA, SMP, SD itu berubah-ubah nih Bapak Ibu. Mengapa TKA ini perlu Bapak Ibu? Jadi yang pertama adalah kebutuhan adanya pelaporan capaian pendidikan murid yang objektif. Jadi kalau ditentukan hanya dari ujian sekolah, itu berarti soalnya dibuat oleh sekolah untuk standar seluruh nasional tidak sama. Karena yang membuat adalah Bapak Ibu guru sendiri dan menilai juga Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian apa dan bagaimana? Penilaian TKA ini adalah penilaian standar capaian akademik murid oleh pemerintah berbasis komputer. Jadi nanti anak mengerjakannya menggunakan komputer. Jadi pelaksananya adalah sekolah dan sarana prasarana disediakan oleh sekolah. Kemudian gunanya untuk apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa memerlukan data yang objektif sebagai pendamping capaian akademik murid. Pendidikan yang terbaik untuk anaknya, pasti pengennya masuk perguruan tinggi negeri, betul? Yang seru Bu,
Betul. Jadi nanti saya semangat ngasih sosialisasinya. SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ini yang akan saya jelaskan dulu. Kalau berdasarkan prestasi, berarti itu berdasarkan pada nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Dari kelas 10 mendapatkan nilai yang terbaik, sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, nanti saya minta dukungan dari orang tua. Kalau kemarin saya lihat di data, saya mendata yang mengizinkan untuk anak daftar di SNBP itu sekitar 27 anak. Nah, harapannya kita, Bapak Ibu orang tua itu memantau mulai dari kesehatan anak, kemudian pergaulan anak, barangkali ada yang suka begadang, barangkali ada yang masih belum mau untuk belajar. Nah, ini harapannya kita ya Bapak Ibu memantau semuanya, jadi tidak bisa ada yang mendaftar di perguruan tinggi karena telat ngisi PDSS-nya. Nah, nasional berbasis tesnya pakai komputer, tesnya apa aja, pelajarannya apa aja. Nah, nanti anak-anak bisa belajar. Nah, ini waktunya adalah setelah SNBP, setelah jalur rapot. Kalau jalur rapot tidak diterima, dilanjutkan Bu, dimotivasi maning Bu anak-anak. Ya jangan sampai menyerah. Ya karena SNBP itu jalur pertama dan itu saingannya luar biasa. SNBP itu ada resiko backlist untuk sekolahan. Jadi untuk Bapak Ibu yang anaknya diterima itu harus diambil. Kalau tidak diambil maka sekolahannya akan di backlist. Nanti adik-adik kelasnya tidak bisa mendaftar di universitas tersebut. Itu jelas ya Bu? Kuliah tidak harus sekarang, kuliah bisa nanti, kuliah bisa sambil kerja. Jadi yang penting kita itu sebagai orang tua harus pintar mendukung apa keinginan anak yang terbaik. Jangan sampai keinginan anak itu dipendam. Ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Pada yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Wanasari, Ibu Marha Solihah SPD MPT. SMA itu jalurnya adalah nanti masuk ke perguruan tinggi, bukan bekerja. Kalau bekerja itu SMK, tetapi di dunia pekerjaan juga tidak menutup lulusan SMA juga boleh bekerja. Sekarang menjadi seleksi penerimaan murid baru sudah dilaksanakan dan alhamdulillah sekolah kita menerima 17 lan sapa-sapa wong sing arep bahagia urip alam akhirat ya wong sing berilmu. Tapi orang mungkur di alam dunia, kalau di alam akhirat tok lor-lorone kudu dibarengi. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nggih, 1 tahun saya ingin berkuliah, tetapi mungkin sama lah ya. Orang tua juga sama, orang tua saya itu adalah statusnya sebagai petani kluthuk, Pak. Sing gaweane galdine ning sawah, ngopeni bawang, Pak, Bu. Kayaknya aku pengen ngaji sekolah mana. Lah kok wis istirahat setahun masih kuat, masih mampu pikirannya. Orang tua aku ngomong kayak gitu Pak. Tapi pada saat itu motivasi saya terbangun, ya. Insya Allah Pak, Bismillah. Ya wis mana karep-karepe. Akhirnya saya kuliah Pak. sekarang ini informasi sudah banyak, sudah gampang ditemukan lah. Tapi dulu saya juga agak kesusahan untuk mencari informasi ini. Kemudian setelah saya tahu itu, saya mulai penasaran. Cuma belum sampai ke persiapan untuk mengikuti tesnya, belum. Saya pinjam bukunya, tiap hari ke sekolah saya bawa bukunya. Saya belajar dari situ, dari Google, internet, YouTube, saya coba semuanya. Walaupun anaknya pintar, sepintar apapun, kalau dukungan orang tua nggak ada, itu susah, Pak. Menjalaninya itu berat sekali. Makanya
makanya saya minta tolong kepada bapak dan ibu untuk terus bantu anaknya untuk meraih cita-cita apa yang mereka inginkan, Pak. Jadi di perjalanan saya itu saya melihat, saya termotivasi, tergugah dari perjalanan kakak-kakak saya sendiri. Saya tidak melihat banyak orang hebat di luar sana, tapi saya melihat dari keluarga saya sendiri, dari kakak laki-laki saya, dari kakak perempuan saya yang mereka mengusahakan diri mereka sendiri untuk bisa berkuliah, untuk bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa membebankan biaya kepada ibu saya sendiri. Di situ saya merasa kebingungan, saya butuh dukungan, saya butuh pengarahan. Untuk itu saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Yanti, Ibu Guru BK yang telah membantu saya dalam proses SNBP. SNBP ini merupakan proses seleksi berdasarkan nilai rapor. Saya sebagai orang tua siswa SMA 1 Negeri Wanasari, jelas tadi saya dengarkan dari awal pembicaraan luar biasa. Perjuangannya saya sebagai orang tua yakin semakin lebih pengen anaknya kayak gue, iya kan? Iya, tepuk tangan dong.